Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Galeri RNSW. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang peninggalan Kerajaan Kutai. Seperti apa ceritanya? Yuk, langsung saja kita simak videonya. Peninggalan Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan salah satu kerajaan Hindu di Indonesia yang berada di Pulau Kalimantan, tepatnya berada di daerah Muara Kaman, di hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan yang berdiri sekitar tahun 400 Masehi ini meninggalkan warisan berupa peninggalan arkeologi, seperti prasasti-prasasti yang memberikan informasi tentang sejarah, budaya, dan kehidupan sosial pada masa lampau. Salah satu prasasti yang terkenal ialah beberapa tugu batu yang disebut Prasasti Yupa. Adanya peninggalan Kerajaan Kutai merupakan bukti nyata keberadaan Kerajaan Kutai yang pernah berdiri di Kalimantan Timur sebagai salah satu kerajaan bercorak Hindu terbesar dan tertua di Indonesia. Berikut beberapa peninggalan Kerajaan Kutai yang menjadi bukti sejarah Kerajaan Kutai. Yang pertama, Prasasti Yupa. Salah satu bukti keberadaan Kerajaan Kutai di Indonesia ditandai dengan ditemukannya 7 buah prasasti Yupa. Prasasti Yupa diidentifikasikan sebagai peninggalan asli dari pengaruh agama Hindu dan Buddha yang menggunakan bahasa Sanskerta yang bertuliskan huruf Pallava. Sanskerta ialah bahasa Hindu asli, sedangkan Pallava ialah huruf penulisan yang dipakai oleh penganut agama Hindu di India Selatan sekitar tahun 400 Masehi. Prasasti Yupa merupakan tugu batu dengan tinggi sekitar kurang lebih 1 meter yang tertanam di atas tanah, mirip seperti tiang yang berukuran besar. Pada bagian bawah permukaannya, terukir tulisan Prasasti Kutai sebagai kerajaan tertua di Indonesia. Hal ini dipercaya bahwa maksud orang terdahulu menulis kalimat tersebut ialah untuk memperkenalkan kerajaannya. Selain berfungsi sebagai prasasti, Yupa juga memiliki fungsi sebagai tiang pengikat hewan, dan lambang kebesaran raja. Isi dari prasasti Yupa ini menceritakan tentang sebuah kerajaan Hindu yang menetap di wilayah Muara Kaman, hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Prasasti Yupa ini mengisahkan tentang latar belakang kerajaan Kutai yang didasarkan pada kehidupan politik, sosial, dan budaya para pemimpinnya. Hingga saat ini, prasasti yang memiliki nama lain Prasasti Muara Kaman III ini tersimpan di Museum Nasional Jakarta. Yang kedua, Pedang Sultan Kutai. Pedang Sultan Kutai atau Pedang Kalimantan merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Kutai dari abad ke-13, dan sekaligus menjadi salah satu senjata pusaka milik Kesultanan Kutai Kartanegara. Pedang pusaka Sultan ini terbuat dari emas dan batu mulia yang terdapat berbagai hiasan yang menarik. Di bagian gagangnya terdapat ukiran harimau dalam posisi siap menerkam, yang juga dihiasi dengan berbagai jenis batu mulia khas Kalimantan. Tidak hanya itu, pada bagian ujung pedangnya juga terdapat hiasan berupa seekor buaya, sementara bagian sarung pedangnya dihiasi dengan beberapa ornamen yang tidak kalah unik. Sebagaimana dengan prasasti Yupa, Pedang Sultan Kutai saat ini disimpan di Museum Nasional Jakarta. Yang ketiga, Kura-kura Emas. Peninggalan Kerajaan Kutai yang satu ini cukup unik, yaitu kura-kura emas. Kura-kura emas ini pertama kali ditemukan di area Longlalang, hulu Sungai Mahakam. Patung kura-kura ini memiliki ukuran setengah kepalan tangan. Menurut sejarah, kura-kura emas pada awalnya merupakan benda koleksi dari Kerajaan Kutai. Tetapi, setelah terjadi perang antara Kerajaan Kutai Martadipura dengan Kerajaan Kutai Kartanegara pada pertengahan abad ke-17, akhirnya kura-kura emas menjadi milik Kerajaan Kutai Kartanegara sebagai pihak pemenang perang. Perang tersebut terjadi ketika Kerajaan Kutai Kartanegara dipimpin oleh Pangeran Anum Panji Mendapa ing Martadipura tahun 1605 sampai tahun 1635 Masehi. Kura-kura emas ini merupakan salah satu hadiah persembahan dari seorang pangeran dari Kerajaan Cina yang diberikan kepada Aji Bidara Putih, yang merupakan salah satu putri sultan dari Kerajaan Kutai. Benda ini dijadikan sebagai tanda bukti bahwa seorang pangeran dari Kerajaan Cina tersebut akan mempersunting sang putri sultan kerajaan, Aji Bidara Putih. Kedatangan sang pangeran beserta beberapa rombongan kapal dari Cina untuk mempersunting sang putri akhirnya diterima. Sebagai wujud kesungguhan hati sang pangeran untuk mempersunting Aji Bidara Putih,
maka pangeran menghadiahkan berbagai perhiasan yang terbuat dari emas dan intan, salah satunya adalah kura-kura emas. Hingga saat ini, kura-kura emas tersimpan di Museum Mulawarman, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Yang keempat, kalung Ciwa. Kalung Ciwa pertama kali ditemukan di sekitar Danau Lipan, Muara Kaman pada tahun 1890 Masehi, tepatnya pada masa kepemimpinan Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Kalung ini terbuat dari emas dan dihiasi dengan berbagai macam batu mulia, termasuk intan, berlian, dan rubi. Kalung ini merupakan simbol dari kekuasaan dan kebesaran kerajaan Kutai. Hingga sekarang, kalung Ciwa ini masih digunakan sebagai perhiasan kerajaan, yang juga digunakan oleh raja pada saat acara pengangkatan Sultan baru. Yang kelima, kalung uncal. Kalung uncal merupakan regalia yang wajib dipakai oleh seorang ketika diangkat menjadi Sultan Kutai Kartanegara. Setelah akuisisi yang dilakukan oleh Kerajaan Kutai Kartanegara terhadap Kutai Martadipura, para Sultan Kartanegara wajib menggunakan kalung uncal sebagai atribut resmi kerajaan. Kalung uncal ini berbahan dasar emas 18 karat, dengan bobot 170 gram dengan hiasan liontin yang ukirannya menceritakan tentang kisah Ramayana. Menurut penelitian sejarah, simbol kekuasaan Sultan Kutai Kartanegara ini mempunyai kembaran di India, sehingga diperkirakan terdapat hubungan antara kerajaan Kutai dengan kerajaan di India. Salah satu indikasi adanya pengaruh India adalah penyebutan nama kalung uncal. Di India, kalung uncal disebut dalam bahasa India kalung uncele. Kemiripan penyebutan ditengarai sebagai salah satu fakta logis, bahwa kalung uncal yang ada di India memiliki kesamaan dengan kalung uncal yang terdapat di Kesultanan Kutai Kartanegara. Hingga saat ini, kalung uncal menjadi milik Kesultanan Kutai Kartanegara dan merupakan warisan atau peninggalan sejarah dan budaya. Usia kalung ini diperkirakan lebih tua dibandingkan dengan ketopong, mahkota Sultan Kutai Kartanegara. Karena besarnya nilai sejarah dan budaya yang terkandung dalam kalung uncal tersebut, maka regalia ini disimpan di Museum Mulawarman, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Yang keenam, ketopong Sultan. Ketopong atau mahkota Sultan Kutai Kartanegara merupakan salah satu benda penting yang dijadikan sebagai simbol penguasa Kesultanan Kutai Kartanegara. Ketopong Sultan merupakan sebuah mahkota yang digunakan oleh Sultan Kerajaan Kutai, yang pertama kali ditemukan di wilayah Muara Kaman pada tahun 1890 Masehi. Ketopong Sultan ini terbuat dari emas dengan berat sekitar 1,98 kg. Ketopong ini berbentuk mahkota berunjungan, dan pada wajah Meru bertingkat dihiasi dengan kombinasi dua motif yaitu spiral dan sulur. Di mahkota sisi belakang, terdapat hiasan berbentuk elang yang mungkin dihiasi motif bunga, burung, dan rusa. Mahkota Sultan Kutai Kartanegara diperkirakan mulai digunakan sejak pertengahan abad ke-19, atau ketika Kesultanan Kutai Kartanegara diperintah oleh Sultan Haji Muhammad Sulaiman tahun 1845 sampai tahun 1899 Masehi. Mahkota asli Sultan Kutai Kartanegara saat ini tersimpan di Museum Nasional Jakarta, sedangkan yang disimpan di Museum Mulawarman ialah sebuah replika dari mahkota asli. Yang ketujuh, keris Bukit Kang. Keris Bukit Kang merupakan salah satu peninggalan sejarah yang penting bagi masyarakat Kutai Kartanegara. Keris ini merupakan simbol dari kekuatan dan kebesaran kerajaan Kutai Kartanegara. Keris ini juga merupakan pengingat akan jasa-jasa Permaisuri Aji Putri Karangmelenu yang telah berjasa membangun kerajaan Kutai Kartanegara. Menurut sejarah, keris Bukit Kang ialah sebuah keris yang digunakan oleh Permaisuri Aji Putri Karangmelenu, yang merupakan Permaisuri Raja Kutai Kartanegara yang pertama. Keris Bukit Kang ini diyakini sebagai tusuk konde yang digunakan Permaisuri Aji Putri Karangmelenu. Pada awalnya, keris ini belum dipergunakan sebagai tusuk konde, karena keris ini berada dalam satu tempat dengan Permaisuri Aji Putri Karangmelenu yang ditemukan berada dalam sebuah gong bersama dengan telur ayam. Gong yang membawa Permaisuri Aji Putri Karangmelenu berada di atas sebuah balai bambu kuning. Balai tersebut berada di atas tanduk seekor binatang yang muncul di perairan Kutai. Binatang ini disebut Lembuswana, yang digambarkan sebagai seekor gajah bertanduk dengan tubuh bersisik seperti naga.
Lembuswana dijadikan sebagai kendaraan spiritual bagi Raja Mulawarman, yang memiliki lambang kekuatan dan kemakmuran kerajaan. Pada perkembangannya, Lembuswana kemudian dijadikan sebagai simbol Kabupaten Kutai Kartanegara. Yang kedelapan, Singgasana Sultan. Peninggalan kerajaan Kutai berikutnya yaitu terdapat dua singgasana yang menjadi peninggalan setelah kerajaan Kutai berubah menjadi Kesultanan Kutai. Singgasana ini merupakan salah satu peninggalan sejarah yang paling penting dari kerajaan Kutai, karena menjadi saksi bisu kejayaan kerajaan Kutai. Singgasana ini digunakan dalam acara peraduan pengantin Kutai atau disebut juga geta berwarna biru tua. Singgasana ini berwarna kuning dan di sekitarnya dikelilingi oleh payung dan umbul-umbul sebagai hiasan. Singgasana ini telah dipakai oleh dua orang sultan, yaitu Aji Sultan Muhammad Sulaiman tahun 1845 sampai tahun 1899 Masehi, dan Aji Sultan Muhammad Parikesit tahun 1920 sampai tahun 1960 Masehi. Hingga saat ini, singgasana Sultan Kutai Kartanegara masih dapat dilihat dalam bentuk dua buah kursi berwarna kuning. Yang kesembilan, Tali Juwita. Tali Juwita termasuk peninggalan kerajaan Kutai yang berbentuk kalung. Tali Juwita mewakili simbol 7 muara dan 3 anak sungai Mahakam, yakni Sungai Kelinjau, Belayan, dan Kedang Pahu. Tali ini dibuat dari 21 helai benang, dan umumnya digunakan saat upacara bepelas, yang masih sehubungan dengan Festival Erau. Tali Juwita terbuat dari emas, perak, dan perunggu dengan 3 liontin dalam bentuk gelang, dan 2 potong mata kucing, serta barjat putih liontin lainnya dalam bentuk lentera dengan 2 dekorasi pendulum kecil. Tali Juwita berasal dari kata upavita, yakni kalung yang dianugerahkan pada raja. Yang ke-10, Meriam Kutai. Meriam digunakan sebagai senjata yang kuat untuk pertahanan kerajaan Kutai. Meriam ini berjumlah 4 buah, dan masih dipertahankan hingga sekarang. Meriam tersebut diantaranya yaitu Meriam Gentar Bumi, Meriam Aji Entong, Meriam Sapu Jagat, dan Meriam Sri Gunung. Yang ke-11, Gamelan. Peninggalan kerajaan Kutai juga terdapat seperangkat gamelan yang diperkirakan berasal dari Pulau Jawa, termasuk gamelan Gajah Prawoto. Selain itu, ada juga berbagai barang lain seperti pangkon, keris, topeng, wayang kulit, dan beberapa barang yang terbuat dari kuningan dan perak. Hal ini menjadi bukti bahwa kerajaan Kutai memang memiliki ikatan hubungan yang erat dengan kerajaan-kerajaan dari Pulau Jawa. Yang ke-12, keramik kuno Tiongkok. Terdapat sekitar ratusan keramik kuno dari Tiongkok Cina, yang berasal dari berbagai dinasti kekaisaran Cina tempo dulu. Keramik-keramik ini ditemukan tertimbun di Danau Lipan. Hal ini menandakan adanya hubungan perdagangan antara kerajaan Kutai dan kekaisaran Cina. Ratusan keramik Tiongkok kuno tersebut saat ini disimpan di bilik bawah tanah Museum Mulawarman, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Oke teman-teman, itu tadi cerita peninggalan kerajaan Kutai. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.